Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiri lil haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wa ala ali haqqa qadri wa miqdarihil azim. Alhamdulillah sekalian jamaah, bertemu lagi dengan Umi. Alhamdulillah di akhir menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sehat lahir batin, rohani, jasmani, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menikmati akhir-akhir Ramadan sehingga kita menjadi hamba Allah yang najah menghadapi Ramadan insyaallah. Salawat ma'asalam terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat hatta yaumil qiyamah. Bagaimana puasanya? Bagaimana aktivitas Ramadannya? Mudah-mudahan insyaallah puasa kita menjadi puasa yang tentunya bukan saja menjadi puasa yang orang-orang kebanyakan terbiasaan dengan predikatnya orang-orang awam. Tapi kita ingin puasa kita adalah predikat kita menjadi hamba Allah yang lebih meningkat lagi. Puasanya khusus ataupun khususil khusus yang lebih meningkat lagi daripada puasa-puasa kita yang tahun-tahun kemarin. Bukan saja puasanya orang awam, bukan saja puasa itu tidak makan, tidak minum, tapi kita ingin tentunya ibadah puasa kita menjadi puasa yang benar-benar adalah semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan, tidak minum, menjaga dari segala hal-hal yang tentunya yang akan membuat batal untuk kita menjalankan ibadah puasa. Kita berharap tentunya di akhir Ramadan kali ini amalan aktivitas Ramadan kita terus kita tingkatkan dengan harapan dan berharap selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita semuanya jamaah sekalian menjadikan Ramadan yang membentuk kita semua menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan berakhirnya Ramadan, tentunya kita berharap agar ibadah Ramadan kita atau aktivitas Ramadan kita atau menjalankan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan sampai saat ini tentunya di akhir-akhir Ramadan? Yang pertama yang kita lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istighfaru hitamul a'mali shalih. Istighfar itu adalah penutup daripada amal soleh. Istighfar adalah penutup dalam kita melakukan sholat. Istighfar adalah penutup dalam kita melakukan amalan ibadah yang lain di majelis ilmu, qiyamul lail. Karena banyak kita beristighfar kepada Allah, akan dibukakan oleh Allah dalam kesempitan, kelapangan, dalam kesusahan Allah kasih kemudahan. Dan kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang kita lakukan terus ditingkatkan, dan tentunya berharap terus menjadikan semakin kuat untuk istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita melakukannya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Kalimat-kalimat istighfar selalu kita baca, selalu kita dawamkan. Berharap Allah memberikan ridho kepada kita semua, berharap juga agar ibadah puasa kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menghidupkan malam-malam. Menghidupkan malam bukan berarti tidak tidur sepanjang malam, tapi menghidupkan malam-malam kali ini adalah kita diperintahkan untuk menjalankan salat qiyamul lail. Diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah.
Maka disampaikan oleh Ibnu Majah, man ahya lailatal aidaini ahyallah qalbah yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 hari raya, Aidil Fitri dan Aidil Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya, di mana hatinya nanti tentunya mati. Kita berharap hati kita hidup. Masih ingat dengan apa yang kami sampaikan bukan? Hati ada 3. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang sehat. Kita pengen dan menginginkan agar hati kita sehat, terhindar dari hasad, hasud, iri, dengki, dan memohon kepada Allah dijauhkan dari rasa kepura-puraan. Berharap selalu terus memohon kepada Allah dalam doa-doa kita yang panjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita menjadi hati yang salim. Yang kedua, hati yang sakim, yang sudah mulai terkontaminasi, yang sakit. Hati yang sakit tidak bisa pergi ke dokter, tapi hati yang sakit adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah, tadabbur Al-Quran, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang solehah. Hati kita akan hidup. Yang ketiga adalah hati qalbun mayyitun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai hayhata dijauhkan daripada hati yang mayit, apalagi hati yang sakit. Kita pengen dan selalu berharap hati kita adalah hati yang hidup. Yang ketiga adalah memperbanyak wirid kita. Di akhir-akhir sholat kita, setelah kita sholat selesai menjalankan sholat ibadah subuh, dengan istighfar yang banyak, 100 kali, lebih mungkin. Memperbanyak istighfar kita, memperbanyak permohonan kita, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang akhir-akhir Ramadan tentunya, agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah, mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil terus memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Umi yang terakhir? Banyakkan dengan kalimat-kalimat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Memohon kepada Allah kalimat-kalimat tasbih yang insya Allah akan membuat amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Ramadan datang, kita menyambutnya dengan sukacita. Kita berharap tentunya, bahkan kita tulis dalam slogan-slogan yang sering kita baca, marhaban ya Ramadan, marhaban sahrul siyam, sahrul qiyam, selalu. Begitu juga ketika Ramadan akan pergi, tentunya sedih. Kita berharap adalah Ramadan memberikan kebaikan, keberkahan buat kita. Lalu apa? Dan langkah bagaimana? Kita berharap tentunya langkah-langkah yang kita lakukan, dari mulai mendekatkan diri kepada Allah, kita berharap adalah bahwa Ramadan memberikan buat kita semuanya keberkahan, memberikan buat kita adalah rahmat, memberikan buat kita semuanya adalah maghfirah, kemudian memberikan kita adalah idkum minan nar, menjadikan hamba Allah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, mengalami perubahan-perubahan untuk menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia yang tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di arsy-Nya Allah. Ada manusia yang tercatat di buminya Allah. Kita berharap tentunya kita tercatat di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo, kalau kemarin ceramah Umi spirit dengan bagaimana kita semangat untuk mengadakan perubahan, kita pun berharap adalah Ramadan berakhir, tapi aktivitas Ramadan, madrasah Ramadan tidak akan pernah berakhir buat kita semuanya. Sambut Ramadan
meraih kemenangan yang hakiki, menuju mendekatkan kepada nilai-nilai spiritual yang Allah berikan dalam akal dan jiwa kita. Jamaah sekalian, selamat tentunya buat kita semuanya. Mudah-mudahan menyambut nanti kemenangan, menjadikan diri kita hamba Allah yang takwa di depan Allah Subhanahu wa taala. Ilal liqa, ma'assalama, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.